membahas bagaimana cara membuat jurnal, inventory, dan buku besar pembantu utang piutang. Oke, kali ini kita sudah memiliki neraca saldo. Nah, ini neraca awal dari perusahaan usaha dagang Laura. Nah, di sini kita memakai periode per bulan. Jadi, akun-akun yang tertera yaitu akan 1, 2, dan 3. Oke, di sini juga sudah tertera ada persediaan barang dagang. Jadi persediaan barang dagang kita yaitu ada kulkas 30 unit dan televisi 50 unit. Totalnya 190 juta. Oke, next. Selanjutnya, ada saldo utang dari atas pembelian kulkas kepada PT Rahmat dan PT Lani senilai 45 juta. Ada pembelian televisi kepada PT Tika dan PT Salma senilai 55 juta. Itu adalah saldo awal utang kita pada periode sebelumnya. Oke, selanjutnya piutang. Toko yang memiliki piutang dengan perusahaan kita yaitu ada Toko Surya dan Toko Makmur pada pembelian kulkas. Itu senilai 8 juta. Dan ada juga toko yang membeli televisi kepada perusahaan kita, Toko Cahaya senilai 5 juta. Sebelum kita menyelesaikan pencatatannya, kita harus menyiapkan terlebih dahulu jurnal, inventory, dengan buku besar pembantu utang dan piutang. Jadi untuk menyelesaikan dokumen ini kita bisa langsung sekaligus mengerjakan 3 format ini. Oke, lanjut ke cara pengerjaannya. Oke, lanjut pada dokumen pertama yaitu ada nota kontan. Artinya kita membeli barang dagang kepada PT Rahmat secara tunai. Kita membeli barang berupa kulkas sejumlah 20 unit dengan harga per unitnya yaitu 2 juta rupiah. Jadi jumlahnya 20 unit dikali 2 juta yaitu 40 juta rupiah. Pada PT itu terdapat PPN 11% dan beban angkut 100.000. Jadi total pembelian kita yaitu 44.500.000. Oke, selanjutnya kita menggunakan 2 jurnal yaitu inventory dan jurnal. Jurnal yang kita gunakan yaitu cash payment journal karena di sini kita pembeliannya secara kontan. Artinya kita menggunakan uang keluar. Oke. Pada tanggal 1 sesuai dengan transaksinya, tanggal 1 description-nya kita isi dengan nama PT-nya, kita membelinya di mana. Untuk ref kita kosong karena ref ini hanya berisi untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan utang piutang. Kalau berhubungan baru kita checklist. Selanjutnya ada merchandise inventory. Kenapa merchandise-nya ada 40 juta 100? Karena pada pembelian kita membeli seharga 40 juta. Beban angkutnya ada 100. Jadi kita jumlahkan dengan beban angkut. Jadi jumlahnya ada 40 juta 100 ribu. Di sini fade in. PPN-nya ada 4 juta 400 ribu. Jadi kas kita berkurang atau kas kita keluar sebesar 44.500.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke inventory. Kita menggunakan metode FIFO, artinya kita menjual barang yang pertama kali kita beli. Oke, pada tanggal 1 kita membeli, artinya pembelian kita bertambah sebanyak 20 unit dengan harga per piecesnya yaitu 2.005.000 rupiah. Karena 40 juta 100 tadi kita bagi dengan 20, jadi per piecesnya itu 2.005.000. Jadi amunnya 4.100.000. Nah, ini sebelumnya kita memasukkan neracanya dulu. Ada tadi merchandise inventory di awal, itu kita salin pada bagian di atas. Kemudian pembelian yang tanggal 1 kita bikin di bawah dari neraca tadi. Nah, jadi persediaan kita ada persediaan awalnya 30,
kemudian bertambah 20 sesuai dengan pembeliannya. Pada dokumen selanjutnya yaitu faktur penjualan. Kenapa kita tahu kalau ini faktur penjualan? Karena di judul fakturnya yaitu ada perusahaan kita. Artinya faktur ini dari perusahaan kita. Berarti kita yang menjual. Yang kedua yaitu dari nomor fakturnya karena ada FC. FC artinya faktur jual nomor 03. Pada tanggal 11 Desember 2023 dijual kepada toko Surya kulkas sebanyak 15 unit dengan harga 3 juta per unit. Jadi jumlahnya yaitu 45 juta dengan PPN 4.950.000. Pada dokumen selanjutnya yaitu faktur penjualan. Kenapa kita tahu kalau ini faktur penjualan? Karena di judul fakturnya yaitu ada perusahaan kita. Artinya faktur ini dari perusahaan kita. Berarti kita yang menjual. Yang kedua yaitu dari nomor fakturnya karena ada FC. FC artinya faktur jual nomor 03. Pada tanggal 11 Desember 2023 dijual kepada toko Surya kulkas sebanyak 15 unit dengan harga 3 juta per unit. Jadi jumlahnya yaitu 45 juta dengan PPN 4.950.000. Di sini kita menyiapkan 3 format, yaitu ada inventory atau persediaan, yang kedua jurnal sales, yang ketiga ada buku besar pembantu piutang. Oke, yang pertama kita catat dulu buku besar pembantu piutangnya. Jadi toko Surya ini membeli dengan faktur, artinya secara kredit. Kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang tanggal 11 dengan description-nya kita kasih sales, ref-nya yaitu nomor fakturnya dengan jumlah berapa piutang yang dilakukan oleh toko Surya ini. Tadi di dokumen ada piutang yaitu 49.950.000. Jadi kita salin saja ke buku besar piutang senilai di debit 49.950. Lalu kita pindahkan ke kolom balance. Jadi sebelumnya toko Surya sudah melakukan piutang sebesar 5 juta. Jadi kita catat di awal, lalu ini kita jumlahkan. Berarti piutang yang dulu kita tambahkan dengan piutang yang sekarang senilai 54.950.000. Oke, next. Selanjutnya kita mencatat ke dalam jurnal sales. Jurnal sales ini artinya yaitu segala sesuatu pembelian menggunakan faktur. Oke, jadi di tanggal 11 tadi toko Surya, karena kita berhubungan dengan utang piutang, jadi ref-nya di checklist. Piutangnya tadi 49.950.000. Salesnya 45 juta. Dan PPN-nya tadi ada 4.950.000. Nah, untuk mencari cost of goods sold dengan merchandise inventory, kita cari terlebih dahulu di inventory card-nya. Oke. Nah, di sini ada pembelian kulkas. Tadi di tanggal 11 ada pembelian kulkas. Nah, in artinya pemasukan, out artinya keluar. Transaksi penjualan artinya kita mencatat pada out karena itu merupakan pengeluaran. Jadi kita menjual sebanyak 15 unit. Sedangkan persediaan awal kita ada 20 unit. Karena kita menggunakan metode FIFO, berarti kita ambil dari yang paling atas, artinya kita ambil dari 20 unit. Harganya kita ambil dari yang kita beli pertama, yaitu 3 juta.
Lalu kita kalikan 15 dikali 3 juta, 45 juta. Selanjutnya kita membuat persediaan kita yang baru. Jadi 20 unit tadi kita kurang dengan 15, sisa 5. 20 dengan 50 unit ini tidak ada perubahan, jadi kita salin saja ke bawah. Jadi persediaan kita sekarang tinggal 5, 20, dan 50. Lalu kita catat ke dalam jurnalnya. Selanjutnya pada dokumen nota kontan penjualan. Jadi perusahaan dagang Laura menjual kulkas secara kontan kepada toko Surya. Pada tanggal 12 ini, toko Surya membeli 10 unit kulkas kepada usaha dagang Laura dengan harga 3 juta per unit. Jadi jumlahnya 30 juta. Dengan PPN 3.300.000. Jadi di sini kita menyiapkan dua format, yaitu persediaan dengan jurnal. Pertama kita selesaikan dulu jurnalnya. Maaf kalau ini kurang jelas karena formatnya agak kecil. Nah, pada tanggal 12 toko Surya. Nah, evidence number kita isi dengan nomor nota kontannya. Jadi NKJ 03. Descriptionnya toko Surya. Ini tidak kita centang karena tidak berkaitan dengan utang piutang. Nah, pada cash in bank itu bertambah. Kenapa bertambah? Karena kita menjual kepada toko orang lain, otomatis kita mendapatkan uang sebesar 33.300.000. Selanjutnya sales. Kita menjual barang tadi, salesnya dengan harga 30 juta. Flat out-nya 3.300.000. Sekarang kita akan mencari cost of goods sold dengan merchandise inventory. Pada tanggal 12 terjadi lagi penjualan. Jadi kita mencatatnya di out. Kita melakukan penjualan sebanyak 10 unit. Nah, karena persediaan awal kita yang paling pertama 5 unit, jadi kita ambil dulu yang pertama ini 5 unit dengan harga 3 juta. Nah, kita kalikan 5 unit dikali 3 juta, 15 juta. Nah, 5 unit lagi kita ambil dari 20 unit. Nah, kita kalikan dengan harga 20 unit, 2 juta 5.000, yaitu dengan jumlah 10 juta 25.000. Nah, ini sudah totalnya 10 unit. Nah, selanjutnya kita akan mencatat persediaan kita yang baru. Nah, karena 5 unit tadi sudah dijual, maka ini sudah habis. Jadi yang 20 unit kita jual lagi 5, berarti sisa 15. Nah, harganya tetap sama dengan yang di sini. Nah, yang 50 unit ini tidak ada perubahan, jadi kita salin saja ke bawah. Nah, jadi persediaan kita tinggal 15 dan 50. Nah, pada transaksi tanggal 20 Desember ada bukti penerimaan kas. Karena perusahaan UD Laura ini menjual aset satu-satunya yang ada di perusahaannya, aset tetap kendaraan. Nah, usaha dagang Laura menjual kendaraannya seharga 70 juta rupiah karena harga pasarnya 70 juta rupiah. Nah, kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas tadi pada tanggal 10. Nah, pada tanggal 10 description-nya pembelinya yaitu Tuan Tony. Kasnya bertambah 70 juta karena kita menjual 70 juta, jadi kas kita bertambah 70 juta. Kemudian gain and loss sales features seharga 27 juta. Ini artinya laba rugi penjualan aset kendaraan. Nah, akumulasi depreciation features kita juga berkurang sebanyak 3 juta. Nah, vehicles kita juga berkurang karena kendaraannya kita jual, otomatis kendaraan perusahaan sudah tidak ada, jadi vehiclesnya 100 juta.
Selanjutnya ada bukti pemasukan kas. Karena usaha dagang Laura menerima piutang dari toko Surya tanggal 11 Januari 2023. Nah, jadi piutangnya itu ada 49.950.000. Nah, karena toko Surya membayarnya kurang dari 10 hari, jadi toko Surya mendapatkan diskon sebesar 499.500. Jadi jumlahnya yaitu 49.450.500. Nah, kita mencatat terlebih dahulu ke buku besar pembantu piutang toko Surya. Pada tanggal 18, description-nya kita buat pelunasan piutang. Kita kasih ref-nya, nomor dari bukti kas masuknya 02. Karena dia pelunasan piutang, jadi kita bikinnya di kredit karena mengurangi piutang yang lama. Nah, kita bikin di kredit lalu kita kurangkan dengan utang piutang yang lama. Jadi 54.950.000 dikurang dengan 49.950.000. Jadi total utang yang tinggal yaitu 5 juta. Selanjutnya kita bikin di jurnal cash receipt journal. Itu artinya penerimaan kas. Jadi pada tanggal 18 kita bikin evidence numbernya BKM 02, descriptionnya nama tokonya yaitu toko Surya. Refnya kita checklist karena ini berhubungan dengan utang piutang. Nah, jadi kita menerima cash in banknya 49.450.500. Slash diskonnya tadi 4.499.500. Akun receivable-nya atau piutangnya berkurang sebesar 49.950.000. Pada dokumen pada tanggal 25 Desember ada bukti pengeluaran kas. Artinya kas kita berkurang. Nah, digunakan untuk membayar beban gaji sebesar 2 juta rupiah. Jadi kita hanya menggunakan cash payment journal. Bukti pengeluaran kas. Nah, tadi pada tanggal 25. Nah, pada tanggal 25 usaha dagang Laura. Nah, ini kita bikin di miscellaneous atau serba-serbi. Salaries expense, beban gaji. Kita beri beban gaji karena kita membayar itu termasuk beban bagi kita. Karena mengurangi kas sebesar 2 juta. Otomatis kas kita juga berkurang 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember. Nah, jadi pemilik usaha yaitu pimpinannya yaitu Laura, dia mengambil prive sebesar 2 juta untuk kepentingan pribadi. Nah, kita juga menggunakan cash payment journal yaitu pengeluaran kas pada tanggal 29. Nah, ini refnya juga nggak diisi karena tidak berhubungan dengan utang piutang. Nah, yang kita bikin yaitu di miscellaneous. Akunnya prive seharga 2 juta, cash in banknya juga berkurang 2 juta. Pada tanggal 22 Desember 2023 ada nota kontan. Di sini kita membeli karena di sini adalah nama PT, judulnya itu PT orang lain. Jadi kita di sini sebagai pembeli. Nah, jadi perusahaan kita membeli televisi sebanyak 25 unit dengan harga 1.500.000 per unit. Jadi harga total semuanya itu 37.500.000 dengan PPN 4.125.000 dengan beban angkut 50.000. Jadi total dari semuanya yaitu 41.675.000. Nah, yang pertama kita catat dulu ke dalam jurnal payment. Kenapa payment? Karena di sini kita mengeluarkan kas, jadi uang keluar. Pada tanggal 22 kita isi dulu evidence numbernya NKB 04. Descriptionnya kita kembali kepada PT Tika. Refnya tidak diisi karena tidak ada piutang, kita melakukan secara cash. Nah, di sini
Merchandise inventory, ini persediaan, harga persediaan. Ada 37.550.000. Ini sudah termasuk dengan beban angkutnya. Nah, VN-nya ada 4.125.000. Otomatis kas kita berkurang 41.675.000. Selanjutnya kita catat ke dalam inventory persediaan kita. Nah, pada tanggal 22 ada pembelian kulkas sebanyak 25 unit. Kita catatnya di in karena ini pemasukan. Jadi ini menambah persediaan kita. Nah, dengan harga 1.502.000 per unit, totalnya 37.550. Nah, ini kita salin dulu dari persediaan sebelumnya berapa. Jadi persediaan sebelumnya kita pindahkan dulu. Setelah itu lalu kita catat persediaan yang baru di akhir. Pada tanggal 23 Desember, usaha dagang Laura mengeretur pembeliannya yang pada tanggal 22 tadi, yaitu televisinya cacat 4 unit. Nah, jadi dikembalikan harganya itu 6 juta rupiah. PPN-nya 660.000. Jadi jumlahnya 6.660.000. Nah, kita catat dulu di General Journal. Nah, di sini untuk mencatat retur-retur. Jadi kita buat di General Journal. Pada tanggal 23. Berarti kalau kita mengeretur, uang kita akan kembali, berarti uang kita bertambah 6.668.000. PPN-nya akan berkurang 660.000. Dan persediaan kita karena kita kembalikan ke perusahaan itu, jadi persediaan kita berkurang 6.008.000. Nah, selanjutnya kita catat ke dalam inventory pada tanggal 23. Ada retur pembelian. Kalau retur, otomatis barang kita berkurang karena kita memberikan persediaan kita sebanyak 4 unit tadi kepada perusahaan tersebut. Dengan harga ini kita ambil dari yang akhir ini karena yang kita retur yang paling akhir tadi dengan harga 1.502.000 dengan total 6.008.000. Nah, jadi kita salin saja, kita salin kembali persediaannya. Nah, jadi ini adalah persediaan kita. Dari kegiatan transaksi tadi, kita sudah mendapatkan daftar saldo utang kita yaitu 100 juta. Artinya kita memiliki utang kepada PT Rahmat sebanyak 20 juta, PT Lani 25 juta, PT Salma 25 juta, PT Lani 30 juta. Jadi totalnya 100 juta. Nah, selanjutnya daftar saldo piutang. Jadi di perusahaan kita ada yang memiliki piutang sebanyak 30.760, di mana Toko Surya memiliki piutang 5 juta, Toko Makmur 3 juta, Toko Jaya 17.760.000, Toko Cahaya 5 juta. Setelah kita membuat jurnal, setelah mengisi semua jurnal ini, lalu kita tidak tahu apakah debit ini sama dengan kredit ini balance atau tidak. Maka dari itu kita bikin recapitulationnya. Nah, jadi kita tandai dulu merchandise inventory ini kodenya berapa, nomor akunnya, fit in, akun payable. Nanti kita salin debit dengan debit di sini, kredit di bagian kredit. Nah, kita jumlahkan. Jadi persediaan ada 137.650 juta. Kita salin, lalu bagian fit in juga 15.125.000 dan bagian akun payable juga 152.775.000. Nah, jadi total dari debit yaitu 152.775 juta dan kreditnya juga 155.775.000. Pada cash payment juga cara melakukannya sama, kita catat dulu ini akunnya berapa, lalu kita pindahkan ke apakah dia termasuk debit atau kredit. Nah, di sini juga
hasilnya balance 395.725.000. Di bagian kredit juga 395.725.000. Nah, pada bagian cash receipt journal kita juga melakukan hal yang sama. Kita mencetak dulu akunnya bagian debit dan kredit. Nah, ini juga hasilnya balance ya, yaitu 325.975.000. Di kreditnya 325.975.000. Dari kegiatan transaksi tadi, kita sudah mendapatkan daftar saldo utang kita, yaitu 100 juta. Artinya kita memiliki utang kepada PT Rahmat sebanyak 20 juta, PT Lani 25 juta, PT Salma 25 juta, PT Lani 30 juta. Jadi totalnya 100 juta. Nah, selanjutnya daftar saldo piutang. Jadi di perusahaan kita ada yang memiliki piutang sebanyak 30.760, di mana Toko Surya memiliki piutang 5 juta, Toko Makmur 3 juta, Toko Jaya 17.760.000, Toko Cahya 5 juta. Setelah kita membuat jurnal, setelah mengisi semua jurnal ini, lalu kita tidak tahu apakah debit ini sama dengan kredit ini balance atau tidak. Maka dari itu kita bikin recapitulationnya. Nah, jadi kita tandai dulu merchandise inventory ini kodenya berapa, nomor akunnya, fit in, akun payable. Nanti kita salin debit dengan debit di sini, kredit di bagian kredit. Nah, kita jumlahkan. Jadi persediaan ada 137.650.000. Kita salin, lalu bagian fit in juga 15.125.000, dan bagian akun payable juga 152.775.000. Nah, jadi total dari debit yaitu 152.775 juta dan kreditnya juga 155.775.000. Pada cash payment juga cara melakukannya sama, kita catat dulu ini akunnya berapa, lalu kita pindahkan ke apakah dia termasuk debit atau kredit. Nah, di sini juga hasilnya balance 395.725.000. Di bagian kredit juga 395.725.000. Nah, pada bagian cash receipt journal kita juga melakukan hal yang sama. Kita mencetak dulu akunnya bagian debit dan kredit. Nah, ini juga hasilnya balance ya, yaitu 325.975.000. Di kreditnya 325.975.000. Pada sales journal kita melakukan hal yang sama. Nah, di sini juga hasilnya balance 182.450.000. Di kredit juga sama 182.750.000. Nah, pada general journal kita jumlahkan juga transaksi dari tanggal 6 sampai 23. Debitnya berapa, kreditnya ada. Di sini juga hasilnya balance 26.218.000, 26.218.000. Artinya jurnal yang kita buat tadi itu benar. Oke, selanjutnya kita akan memposting ke dalam buku besar. Oke, selanjutnya kita akan membuat buku besar. Jadi buku besar ini adalah yang paling gampang di pencatatan akuntansi, karena di sini kegiatan kita cuman memposting jurnal yang telah kita buat sebelumnya. Nah, contohnya yang pertama kita bikin dulu nama akunnya. Akun yang pertama yaitu Petty Cash, nomor akunnya 111. Pada bagian date kita isi 2023, bulannya berapa? Bulan Desember. Nah, bagian descriptionnya ada balance, ada petty cash. Nah, ini kita isi bukan nama toko, tapi kita isi dengan jurnalnya masuknya kemana. Jadi ini adalah nama jurnal. Bagian ref, ini untuk mempermudah untuk pengecekan nanti. Untuk balance checklist, nah untuk petty cash kita singkat dengan PC.1, artinya petty cash halaman 1. Nah, karena pada balance sebelumnya petty cash kita ada 5 juta.
juta, maaf. Nah, pada tanggal 31 petty cash kita yaitu dengan dikredit karena kita ada pembelian. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita melakukan pembelian seharga 5.500.000. Jadi petty cash-nya juga kita masukkan seharga 5.500.000. Jadi ini kita catat hasil akhir dari jurnal petty cash. Nah, jadi sisa dari petty cash kita yaitu 500.000. Oke, lanjut. Cash in bank. Nah, ini artinya kas besar. Nah, pertama kita salin dulu balance-nya, apakah dia punya balance. Jadi perusahaan ini memiliki balance seharga 300 juta. Jadi kas kita di awal ada 300 juta. Nah, jika pada jurnal tersebut ada yang pertama kali dicatat adalah general jurnal. Nah, jadi pada cash in bank ini ada terdapat dua tanggal, yaitu pada tanggal 16 kasnya bertambah 11.110, pada tanggal 23 kas bertambah 6.668.000. Maka kita catat juga di buku besarnya pada tanggal 16 kita kasih descriptionnya jurnalnya general jurnal, kita singkat dengan GJ halaman 1. Nah, jadi debitnya ini tadi kan bertambah, jadi kita bikin 11.110 juta. Nah, jadi kita jumlahkan 300 juta ditambah debitnya jadi 311.110.000. Nah, jadi kas kita sekarang yaitu 311.110.000 karena bertambah. Nah, pada tanggal 23 juga sama, dia bertambahnya di debit 6.668.000. Jadi kita jumlahkan saja. Nah, kalau letaknya di kredit, berarti itu kita kurangkan. Jadi hasilnya yaitu 152.653.500.000. Pada akun receivable juga sama. Kita catat dulu balance-nya. Apakah dia ada di general journal? Kalau ada kita catat. Lalu pada jurnal apa yang ada akun receivable? Nah, di sini ada di akun sales journal dan cash receipt journal. Nah, pada sales journal ini artinya di debit, berarti piutangnya bertambah. Jadi kita jumlahkan aja 8.560.000 ini kita jumlahkan dengan 105.450.000, jadi 114.10.000. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu 30.760.000. Nah, kegiatan ini juga sama dilakukan pada buku besar lainnya. Kita hanya memposting akun-akun yang ada di jurnal. Nah, tetapi kita harus mencatatnya itu dengan akunnya harus berurutan. Jadi itu fungsinya kita mencatat nomor-nomor akun tadi. Jadi itu dapat memudahkan kita. Nah, kita urutkan terlebih dahulu nomor akunnya, baru kita bikin buku besarnya. Caranya sama. Setelah kita posting ke buku besar, lalu kita bikin neraca saldonya. Nah, jadi kita urutkan dari buku besar pertama tadi sampai yang terakhir. Ini ada akun 11 sampai 911. Nah, ini kita catat semuanya seperti yang di buku besar. Cuman ini lebih simpelnya ya. Jadi ini memudahkan kita nanti untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kalau hasilnya balance, berarti kita sudah melakukan pencatatan buku besar secara benar. Kalau tidak balance, kita harus mengecek kembali, berarti buku besar kita ada yang salah pencatatan.